Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak Islam, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan As-Sabiquna Al-Awwalun. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Beliau adalah salah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafa Ur-Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Sejak zaman jahiliyah, Abu Bakar bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, dia hendak menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, "Wahai Abdul Qasim, ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah." Selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira dengan keislaman Abu Bakar. Tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung Mekah yang merasa gembira melihat kegembiraannya. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengajak mereka untuk memeluk Islam. Lalu mereka pun masuk Islam. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemui Rasul. Abu Bakar juga terkait dengan Nabi Muhammad SAW secara keluarga. Putrinya Aisyah radhiyallahu an menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Saat Rasulullah SAW wafat, beliau yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq bertepatan dengan bulan Jamadil Akhir 13 Hijriah. Para ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa wafat beliau antara waktu maghrib sampai dengan Isya. Diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Awalnya ayahku merasa sakit sesaat setelah beliau selesai mandi. Saat itu bertepatan pada hari Senin, tanggal 7 Jumadil Akhir. Hari itu cuaca sedang dingin sekali. Saking dinginnya, beliau terserang demam selama 15 hari dan keluar rumah hanya untuk mengimami salat berjamaah. Sampai akhirnya beliau meminta Umar bin Khattab supaya menggantikannya menjadi imam salat bagi umat Islam. Setelah selesai salat, para sahabat datang menjenguk beliau yang sedang sakit. Yang beliau rasakan semakin bertambah hari, bertambah pula sakitnya. Di sela-sela kondisi sakitnya itu, beliau menyempatkan diri menyinggahi rumah yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Pada hari yang sama, beliau menyempatkan mengunjungi Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan tahu bahawa beliau sakit, beliau mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk menjenguk khalifah mereka yang sedang terbaring sakit. Dalam keadaan sakit yang terbaring, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada sahabat yang datang menjenguknya, "Hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Senin." Dia bertanya lagi, "Lalu hari apakah Nabi wafat?" Mereka kembali menjawab, "Senin." Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, matikanlah aku pada malam ini." Kemudian Abu Bakar bertanya lagi kepada mereka, "Berapa kain kafan yang dikenakan Nabi Muhammad SAW?" Mereka menjawab, "3." Kemudian dia menyuruh orang-orang untuk menyiapkan 3 kain kafan baginya dan agar kelak dia dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau wafat, "Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan susunlah aku bersama orang-orang saleh." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal pada malam itu. Umar bin Khattab kemudian mensalatinya dan seluruh Madinah pun menangis. Abu Bakar dikebumikan berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Pada waktu itu, Umar menggantikan posisinya sebagai imam kaum muslimin dalam salat. Ketika sakit, Abu Bakar menuliskan wasiatnya agar tempuk pemerintahan kelak diberikan kepada Umar bin Khattab.
Dan yang menjadi juru tulis waktu itu adalah Utsman bin Affan. Setelah surat selesai segera dibacakan kepada segenap kaum muslimin dan mereka menerimanya dengan segala kepatuhan dan ketundukan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, kita dapat mempelajari banyak hal. Beliau beriman sebelum orang lain beriman. Beliau setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun, hingga Abu Bakar menjadi laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Am bin As radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang kau cintai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah. Am bertanya lagi, kalau laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari kami, Jejak Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.